Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel Bel Wadatu, yang membahas terkait dengan edukasi dan motivasi. Nah, hari ini kita mengambil video, merekam video di suasana santai. Ini ada tanaman yang saya tanam, teman-teman. Kalau di Sulawesi Selatan ini namanya mayana ya. Ini enak sekali dimakan bisa dengan ikan bandeng, dengan ikan asin, atau juga daging ya, daging sapi, daging apapun yang teman-teman makan ya. Ini lebat, teman-teman. Nah, tapi kali hari ini saya tidak akan bicara soal ini. Saya ingin berbicara tentang peranan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu kritis atau filsafat. Ya, teman-teman, pada kebanyakan mahasiswa kalau sudah dengar kata filsafat, ini seperti sedang berhadapan dengan makhluk yang menyeramkan atau sesuatu yang wow, luar biasa sekali ya. Sesuatu yang bahkan ada yang menghindari. Tetapi tentu ada beberapa mahasiswa dan harapannya bisa lebih banyak lagi untuk menyikapi bahwa filsafat itu adalah sebagai sebuah ilmu yang perlu digandrungi atau disenangi karena apa manfaat yang bisa diberikan kepada mereka yang mempelajari. Tentu ada banyak filsafat. Nah, saya ingin menyederhanakan bahwa filsafat itu sebenarnya adalah ilmu sifatnya adalah bagaimana mengkritisi sesuatu ya. Filsafat itu sendiri tentu prinsipnya adalah cinta pada kebenaran. Jadi sebuah upaya dalam mengkritisi segala sesuatu ditujukan untuk bagaimana kebenaran sekalipun itu adalah kebenaran sementara atau hipotetis, tetaplah sebagai kebenaran yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami dunia yang sedang kita hidupi ini ya. Nah, berbicara tentang peran filsafat itu sendiri, teman-teman, perlu kita akrabi karena sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang intelektual, kita butuh sikap berpikir atau cara pandang, karena filsafat itu sebenarnya adalah cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita memahami sesuatu, bahkan berkaitan dengan bagaimana kita mengkonstruksi sesuatu. Nah, karena itu teman-teman, boleh dikatakan sulit untuk menjumpai bahwa ada pencapaian-pencapaian, teman-teman bisa mencapai sebuah keberhasilan di dalam berolah nalar atau berpikir, kalau kemudian teman-teman kita menghindari yang namanya filsafat. Filsafat tidak perlu harus ditakuti, filsafat tidak perlu harus dicurigai, filsafat perlu dilakoni, dialami, sehingga melatih cara kita berpikir yang sungguh-sungguh mampu melihat apa yang pada umumnya tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang tidak melakukan sebuah pendekatan filosofis atau filsafati. Nah, jadi teman-teman, kita akan bicarakan nanti panjang lebar bagaimana filsafat itu punya peranan di dalam rangka mengkritisi dinamika politik, aktivitas ekonomi, budaya, agama, bahkan aktivitas berfilsafat itu sendiri ya teman-teman. Jadi di kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa teman-teman perlu membaca buku-buku filsafat, belajar bagaimana berfilsafat. Berfilsafat ketika sedang berbicara, berfilsafat ketika sedang berpikir dalam benak, dan berfilsafat ketika teman-teman melakukan proses menulis ya. Jadi ada tulisan yang berbau filsafat. Nah, ini saya mau sampaikan teman-teman. Ketika teman-teman ingin menambah wawasan tentang literatur filsafat, maka jangan selalu mencarinya dengan selalu harus menemukan buku yang ada kata filsafat. Ya, begitu juga tulisan-tulisan jurnal yang selalu ada kata filsafat. Karena apa? Karena berbicara tentang filsafat itu sebenarnya kan tadi sistem nilai ya, cara pandang kita terhadap sesuatu dalam hal mengupayakan memahami segala sesuatu, apakah yang sesuatu itu memiliki nilai kebenaran yang hakiki sehingga punya nilai kemanfaatan bagi kehidupan. Jadi hampir dikatakan bahwa banyak sekali ada karya-karya yang sebenarnya tidak punya judul filsafat, tetapi ketika kita baca penuh atau syarat dengan muatan-muatan filsafat. Nah, tapi teman-teman, di dalam konten sederhana ini saya ingin mengatakan bahwa jangan jauhi filsafat. Ya, nanti teman-teman tidak terbiasa berpikir dalam konteks yang kritis ya, artinya mampu melihat sisi kebaikan, kebenaran, bahkan ada membongkar manipulasi-manipulasi sebuah kebenaran yang kita sebut sebuah post-truth ya, dan juga hoax dan sebagainya.
Nah, jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman merindukan cara berpikir yang katakanlah mampu menghadirkan perspektif-perspektif yang tidak biasa, bahkan mampu dalam tanda kutip menelanjangi kebohongan-kebohongan atau dusta-dusta kebenaran dari sebuah penarikan kesimpulan yang tidak sahih, maka filsafat adalah jalan menuju hal itu. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak filsuf-filsuf dan bahkan pemikiran-pemikiran yang patut untuk kita ketahui bersama. Saya kira gitu, salam hebat dan salam trio. Yuk kita berkebun lagi.